Baik, kita masih bersama dengan Bapak Haji Ahmad Rojani Himawan Nugraha. Beliau adalah Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Kalsel atau yang akrab dipanggil Haji Jani. Haji Jani yang tadi kita masih tertarik dengan apa namanya rencana Nasdem tetap komitmen untuk memberi porsi kepada kalangan milenial. Nah, gimana Pak? Ya. Nah, jadi makanya saya selalu saja kader-kader milenial yang biasa, karena di kantor DPW Nasdem sendiri, ACD, itu saya selalu sering standby di kantor itu. Jadi sampai jam 8 malam saya baru pulang. Nah, di situ banyak kader-kader milenial itu yang datang kan. Sekedar ingin berdiskusi. Nah, banyak juga sekedar ada yang ingin kegiatan-kegiatan yang ingin dia lakukan, tapi saya selalu saja memberi gambaran ke dia. Saya bilang, jadi anggota legislatif ini jangan sedikit pun berpikiran tentang uang. Makanya kata saya tadi, nanti dia akan kreatif. Kalau dari awal dia akan berpikiran money is money. Iya. Nah, saya tidak akan sepakat untuk itu. Ini awal cikal bakal kebobrokan bangsa di sini, Pak. Iya, jadi kita juga sebagai kakak-kakak dari junior-junior kita ini, minimal kita memberikan pemahaman dulu ke dia. Jangan sampai nanti ada lolos caleg, saya tanyakan niat kamu apa? Ya, saya ingin menambah kesejahteraan kebangsaan. Itu saya tidak, saya tidak sepakat itu. Nah, kalau saya lihat ada seperti itu, ini saya tidak sepakat. Karena kalau mencari duit di sini itu salah. Nah, jadi mungkin kita betul-betul mencari yang betul-betul niatnya tulus, bagus. Yang penting kata saya tadi niat. Tapi saya berikan pemahaman bahwa kamu kalau jadi anggota DPR itu mungkin pengeluaran kamu akan lebih besar daripada kamu nggak jadi anggota DPR. Nah, jadi kamu harus mapan dulu, baru jadi anggota DPR. Nah, jangan nanti ini di sini agak kurang mapan, belum lagi niatnya malah tidak bagus dalam menjalankan tugas, selesai. Nah, makanya saya, Mas Edi, selalu saja mencari pekerjaan yang di luar dari menyangkut APBD. Jadi contoh, karena saya dengan istri ini, istri saya itu seorang apoteker, nah, jadi ya saya buka-buka apotek lah. Suami main trading, jadi setelah jam kantor ya saya main saja sampai malam biasa di kantor. Ada posisi minyak bagus kita pasang, posisi emas bagus kita pasang. Disitulah uang kita mengalir. Jadi di kantor itu tidak ada lagi pemikiran duit. Nah, jadi kita ibaratnya itu pakai kacamata kuda, lurus saja, kalau salah bilang salah gitu. Jadi boleh dikatakan entrepreneurship itu sangat bagus untuk kader, Pak ya? Betul. Nah, makanya pelatihan-pelatihan yang kita anukan, pelatihan kader itu, ya saya selalu menyampaikan kepada kader-kader, jangan sampai kita berpikiran seperti itu kalau jadi anggota DPR. Terus ini dari sosmed Darwin 00, bagaimana sih Partai Nasdem menghadapi arus informasi yang sedemikian cepat seperti sekarang? Terutama hoax ini kan yang begitu menerjang kita tiap hari ya. Karena kita sendiri pun ada akun-akun Instagram, Facebook ya di Nasdem. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah seperti itu, nah, biasa kita juga mengantar secara baik. Ya kalau itu tidak benar ya kita pasti kita tampilkan yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi mulai dari DPP itu turun ke bawah itu linear, jadi dia betul-betul dia akan jelaskan itu. Jadi ya macam-macam kan hoax ini kata Mas Edi tadi. Artinya inilah dibilang ini begini. Nah, itu kita juga pusing sebenarnya. Cuman yang penting kita menunjukkan informasi ke masyarakat itu ya tidak bisa nanti melalui media ya mungkin kita melalui dialog. Nah, atau kita punya akun-akun Instagram dan Facebook kita ya kita mungkin menjelaskan seperti itu. Terus ini dari sosmed Risman Ganteng, target Nasdem Kalsel di pemilu 2024 berapa persen sih? Berapa kursi sih? Jadi target Nasdem pertama untuk target di tingkat DPR provinsi. Setelah kita
2 minggu yang lalu kita rapat di DPW, target kita untuk DPR provinsi itu 10, Mas. 10. 10 kursi. Dan itu adalah hitungan realistis kita. Nah, tapi Ketua DPW menargetkan kalau bisa untuk kursi di tingkat provinsi itu 13. Nah, jadi seluruh kader nanti akan terus bergerak. Di tingkat kabupaten kota, minimal dari 13 kabupaten yang ada di Kalsel ini, separuh dari situ kita adalah unsur pimpinan. Nah, jadi kalau untuk kalkulasi Kalsel kita menargetkan 3 besar, Mas. Nah, jadi kita targetkan 3 besar untuk pemenang pemilu di Kalimantan Selatan. Bahkan target ini juga sama dengan target kita di pusat. Nah, jadi kita yang incar itu 1, 2, dan 3. Nah, jadi kita target 3 besar. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau nanti kader ya, calon Pak sudah duduk di kursi legislatif Pak ya, atau yudikatif, masihkah mau mendengarkan Pak suara-suara real keluhan masyarakat bawah Pak? Nasdem nih Pak. Ya, itu masihkah mau gitu? Kan ini sudah duduk di tempat ber-AC nih Pak, sudah duduk enak nih. Masihkah mau mendengarkan aspirasi masyarakat yang paling bawah? Ya harus mau. Jangan masih mau, harus itu. Harus mau. Karena itu adalah bagian dari sumpah jabatan. Nah, makanya kata saya tadi, kalau anggota DPR dari Partai Nasdem, saya bilang, kamu tidak usah repot-repot. Di sini kamu mau masuk surga apa masuk neraka? Iya kan? Nah, kamu mau masuk surga, jalankan yang betul. Kamu mau masuk neraka, ya sudah, kamu terserah langkahnya seperti apa. Kalau kelewatan, apalagi sampai kena masalah hukum, Nasdem tegas. Jadi tidak ada lagi istilah ini, itu. Jadi pemecatan itu sudah pasti ada. Nah, ini lagi kita banyak berproses. Jadi aduan-aduan masyarakat ini katanya ada bermasalah ini kita proses, Mas. Jadi kita bukan takut kehilangan kader, ya kan? Nah, ini takutnya padahal dia anggota dewan ini bagus, suara dia banyak gitu kan. Kita tidak takut untuk itu. Tapi daripada satu orang ini merusak nama semua, Pak ya. Mending kita selesaikan nih barang di satu. Ya kan? Daripada nanti saya juga ikut rusak, ya kan? Pak Haji Mansur ketua DPW ikut rusak. Nah, ini ikut cemar Pak ya. Iya. Karena Pak Haji Mansur, dia berapa kali, saya tidak ada berkepentingan di sini. Tapi saya ingin membesarkan ini, biar kalian-kalian bisa mengabdi betul-betul ke masyarakat. Itu pesan Pak Haji Mansur, pesan ketua DPW. Nah, jadi kalau ketua DPW itu biasa kalau ada sodorin, nah ini kenapa? Nah ini nakal, saya bilang, udah tanda tangan cepat dia. Betul, Pak. Kartu nanti berpengaruh dengan periode 5 tahun ke depan Pak ya. Pasti berpengaruh ya Pak. Makanya kalau kata saya dulu di 2014 saya mengandalkan pertemanan. Di 2019 lagi saya calon, hasil tabungan saya bekerja 2014 ke 2019. Tabungan saya apa? Saya dekat dengan masyarakat. Saya turun dengan masyarakat. Kayaknya kalau lihat ada Instagram saya, di Insana Kajijani, silakan lihatin kegiatan saya. Saya bukan untuk masalah pencitraan, tidak. Supaya orang tahu saya ini bekerja, gitu. Kalau ini Pak Ajani menghilangkan stigma masyarakat nih, kalau mau pemilu, mau pilek nih, mau pilpres nih, calon ini nanti mengejar konstituen, mengejar masyarakat. Tapi kalau sudah selesai, konstituen mengejar calon yang sudah jadi. Ini gimana? Bisa nggak dihilangkan itu? Ngejar-ngejar janji. Kalau sekarang, Mas ya, saya rasa masyarakat sudah pintar. Saya ilustrasikan. Di 2019, itu jor-joran money politik kan luar biasa, ya kan? Nah, saya melihat betul itu. Nah, tapi yang dipilih bukan yang bermain politik itu, banyak itu terjadi. Dia habis sekian ratus misalnya, tapi dia tidak terpilih. Kenapa? Masyarakat saya bilang udah pintar. Nah, makanya sekarang ini saya berharap masyarakat lihat lagi sosok dan bobot yang akan dipilih. Nah, ini kembali lagi ke masyarakat. Niatnya mau apa? Kalau mau bagus, niatkan dalam memilih ini bagus. Karena jujur saja, masyarakat pun dalam memilih punya beban besar. Dia salah pilih, dia juga bertanggung jawab. Iya kan? Nah, misalnya kita memilih pemimpin, ini salah kita. Iya kan? Tanggung jawab juga dia. Nah, jadi saya meminta ikut nyoblos Pak ya. Iya, jangan juga asal pilih. Nah, bagi saya, ya masyarakat betul-betul lah lihat ini seperti apa. Dan banyak, bahkan di Nasdem pun mungkin ada. Ya kan? Nah, artinya saya
saya tegur terus, Mas. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang seperti itu. Jadi bukan berarti kita sebagai pimpinan dari partai politik kita tidak menegur, kita tegur. Karena di dalam rumah tangga, kita ilustrasikan di dalam rumah tangga. Tidak semua anak-anak kita itu baik semua. Pasti ada yang keluar rumah tanpa bilang-bilang, ya kan? Nah, tapi sebagai kepala rumah tangga, bagaimana kita mendidik dia supaya baik? Makanya saya bilang, kita doakan dia mudah dapat hidayah. Nah, bisa dia kembali ke real jalan yang benar. Itu saja. Dalam satu rumah aja, satu anak dengan anak lain itu beda karakter, Pak ya? Iya. Beda tabiat, beda kebiasaan, Iya. beda temperamen. Beda temperamen. Makanya kalau di partai sendiri, saya biasa lakukan jalur komunikasi dulu. Tidak bisa juga, ya udah kasih SP1. Masih bandel, kasih SP2. Bandel lagi, ya kasih SP3. Jadi kalau sudah begitu, ya kita lakukan pemecatan. Banyak orang yang kalau melaporkan gitu ke kita banyak. Kalau Haji Jani melihat rumah tangga partai itu perlu sampai ke masyarakat, ribut-ribut ke masyarakat, cukup redam di dalam sebenarnya. Rumah tangga kita? Ribut-ribut itu cukup di dalam atau masyarakat perlu tahu sebenarnya? Kalau menurut saya sih, mending kita selesaikan di dalam. Kita nasihatin di dalam. Nah, tetangga itu kan tidak perlu harus tahu. Iya. Ya kan? Misalnya tetangga ada, kita ribut-ribut, tetangga mendengar gitu kan. Ya, kita kalau bisa selesaikan di dalam supaya itu bagus. Apa itu nanti berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat juga? Ya berpengaruh. Ya. Ya kan kalau misalnya rumah tangganya amburadul, orang melihat tuh rumah tangganya aja amburadul, masa dia mau memimpin kita kan gitu. Nah, jadi kita minimal di rumah tangga kita harus baik dulu. Di dalam partai kita harus baik dulu. Baik Haji Jani, tidak terasa kita sudah 1 jam ngobrol-ngobrol tentang persiapan Partai Nasdem Kalsel untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kita minta Haji Jani untuk memberikan closing statement, harapan Nasdem untuk masyarakat seperti apa saat ini. Silakan. Terima kasih Mas Edi. Jadi kami mengharap kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Karena di Nasdem sendiri, saya terus-menerus menghimbau kepada seluruh kader supaya kita bisa turun langsung ke masyarakat. Tapi apabila ada kader-kader kita misalnya yang nakal, tidak turun ke masyarakat, bisa saja langsung laporkan ke kita. Nah, biar kita tindak tegas. Dan ke depan juga kita meminta, nanti mungkin 2024 ada pemilu. Nah, silahkan lihat kader-kader kita. Nah, cocok apa tidak di hati. Karena pemilihan ini nanti itu menentukan 5 tahun ke depan pembangunan. Jadi jangan sampai, saya tidak harus bilang kita ini bagus, tidak. Nah, karena semua partai politik ini menurut saya bagus-bagus. Tinggal individu-individu yang menjalankan. Nah, silahkan lihat kader-kader saya, silahkan, karena mulai dari kemarin saya suruh turun. Kalau misalnya ada anggota DPR saya yang kurang turun, ya itu silahkan Anda sendiri yang sanksi. Mungkin ada di Nasdem lagi yang lebih bagus, silahkan pilih yang bagus itu. Nah, jadi kita dalam menentukan pilihan itu jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya, saya berharap, kami juga berharap kepada kader-kader Nasdem Kalimantan Selatan ini betul-betul menunjung tinggi nilai-nilai untuk bisa menjalankan sebagai anggota DPR itu bisa dipandang baik oleh masyarakat. Saya selalu untuk menyuruhkan itu kepada kader-kader kita. Jadi sebelumnya terima kasih kepada masyarakat Kalsel atas kepercayaannya kepada Partai Nasdem. Kami selalu ingin berbuat baik ke masyarakat, tapi tidak semua yang kami lakukan itu bisa menyenangkan semua pihak. Pasti ada yang tidak senang, ya kami mohon dimaafkan itu. Karena tempat manusia ini adalah tempatnya salah. Mudah-mudahan kita bisa, atas kesalahan kita ini, kita bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Itu saja Mas Edi.